Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menyelamatkan kami bukan hanya secara pribadi, tapi bersama-sama dalam komunitas, dalam keluarga, dalam gereja, di mana kami hidup. Berkatilah komunitas kami, keluarga kami, berkatilah gereja kami, supaya kami saling tolong-menolong membantu demi kebersamaan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup dalam roh itu bukan hanya untuk pribadiku sendiri, untuk keselamatanku sendiri, tetapi untuk kebersamaan, untuk komunitas, untuk keluarga, untuk gereja. Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana komunitas awali gereja perdana bersama-sama hidup dalam sehati sejiwa, mendengarkan sabda dan firman para rasul, kumpul bersama memecahkan roti, dan hidup sehati sejiwa dan saling tolong menolong baik secara rohani, secara material, secara fisik, supaya komunitas ini menjadi komunitas yang hidup. Ya. Saudaraku yang terkasih, jadi yang rohani itu tidak hanya saya pribadi, tetapi saya harus membentuk tanda bahwa hidup rohaniku itu tumbuh dan berkembang kalau saya mempunyai relasi yang baik dengan orang-orang di mana saya hidup. Kita tidak cukup hanya hebat dalam bidang rohani, kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang keutamaan, kita bicara tentang banyak hal yang indah, yang menarik, keutamaan-keutamaan tentang Allah. Tetapi ketika relasi kita dengan teman kita, dengan orang dekat dengan kita, tidak karuan, itu menjadi suatu indikasi bahwa mungkin hidup rohani kita menjadi sangat narsistik. Gitu loh, ya. Jadi bukti tanda kebersamaan hidup bersama dengan baik itu adalah karena buah rohani kita. Saya diselamatkan bukan untuk saya sendiri. Yesus menyelamatkan bukan untuk hidup saya sendiri, tetapi saya juga mempunyai tanggung jawab, keterlibatan di dalam keluargaku, komunitas di mana saya ada, lingkungan, gereja universal, gereja lokal, ya, masyarakat di mana saya ada. Dan itu menjadi tanggung jawab saya juga gitu loh. Maka itulah makna dari keselamatan itu. Ketika saya diselamatkan, ketika saya ditebus, saya juga membawa keselamatan yang ada pada saya itu kepada orang-orang di sekitar. Keselamatan itu berarti keutamaan-keutamaan baik dalam diriku itu. Apa saja? Keutamaan keberanian, keutamaan kerendahan hati, keutamaan tolong menolong, keutamaan untuk berbagi, untuk ngerti, memahami, mengampuni, dari buah-buah roh itu. Ya. Sehingga saya memancarkan kehidupan saya itu, kehidupan pribadiku itu, di mana Yesus hidup dan hadir ketika saya menyadari kehadiran Tuhan dalam diri saya, ketika saya merasakan bimbingan Roh Kudus dalam diri saya, itu memancarkan kehidupan di sekitar saya. Kehadiran saya itu membuat orang lain nyaman, jenak, ya, suka menolong. Orang datang kepadaku untuk mendengarkan, untuk membagikan apa yang bisa dibagikan. Entah itu dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk saran, pikiran, entah itu dalam bentuk rohani, apapun juga. Ya. Jadi para saudaraku terkasih, mari kita lihat ya dalam kehidupan relasi personal kita dengan sesama kita. Dan tidak hanya hahaha duduk diam, tapi harus masuk lebih dalam. Jadi menjadi suatu persahabatan, menjadi sesuatu yang kedekatan yang dalam, yang saling mengerti, memahami satu sama lain. Karena seringkali kita juga perlu sadar bahwa
Kita tidak cukup hanya bersama-sama silaturahmi, ya hai, tapi tidak cukup mendalam untuk memasuki relung-relung kehidupan batin kita yang terdalam. Dan untuk itu kita harus belajar berani untuk memasuki kerapuhan, keterbatasan, ketidakberdayaan kita. Kita tidak hanya cukup membagikan apa yang baik dalam diriku pada orang lain, tapi juga pengalaman-pengalaman jatuh, pengalaman gagal, pengalaman tidak berhasil kepada orang lain. Sehingga orang juga mengerti, memahami bahwa saya juga adalah manusia yang juga penuh dosa, penuh kelemahan. Dan kita saling mengerti, saling memahami itu. Kalau kita hanya sekedar bersharing tentang kebaikan tanpa masuk ke kedalaman, itu juga tidak menunjukkan, belum dalam tanda petik, belum menunjukkan sesuatu kedalaman. Itu yang pertama yang harus kita renungkan dalam bacaan kisah para rasul hari ini, di mana mereka hidup dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang membimbing kita itu seperti diumpamakan seperti angin. Dari mana ia berasal, menuju kemana berasal, kita juga tidak tahu. Ya. Nah, itu berarti apa? Bahwa Roh Kudus itulah yang menciptakan kekreativitasan kita. Inovasi, ya, out of the box. Ya. Jadi apa yang nampaknya biasa-biasa kita jalankan itu sekarang ada sesuatu yang baru. Maka seringkali orang yang kreatif, orang yang inovatif itu tidak mudah karena tidak berada dalam kotak-kotak lingkaran kota ini, dalam bukan lingkaran kota, dalam lingkaran ini atau dalam kotak ini. Dia berada di sini. Ya. Dan itu tidak mudah dimengerti oleh orang lain, dan ini menjadi sesuatu yang salib. Maka ketika orang melihat dan mampu melihat salib, ya orang bayangkan salib itu tanda kehinaan, tanda kebodohan, tanda kejijikan dalam tanda petik, ya, kebrutalan manusia. Tapi ketika orang melihat salib itu sebagai tanda cinta, dia mampu masuk ke kedalaman. Nah, itulah yang saya sebut bahwa orang hidup dalam Roh Kudus itu mampu memasuki dari apa yang kelihatan ini ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketika Anda bisa melihat bahwa salib itu menjadi tanda kekuatan, tanda kasih, tanda cinta kasih Allah yang paling konkret, paling nyata, disitulah hidup rohani Anda bertumbuh dan berkembang. Ketika Anda membaca kitab suci, dan kitab suci itu memberikan kekuatan, daya, memberikan makna, memberikan gregetnya dalam diri Anda, menyentuh kita, itulah Anda sudah dipengaruhi oleh Roh Kudus. Ketika Anda melihat dalam penderitaan hidup kita sehari-hari, kita bisa masuk, ya, dan menangkap bimbingan Roh Kudus di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita, terutama ketika kita mengalami penderitaan. Ya. Di situ, jadi saudaraku terkasih, indikasi bahwa hidup rohani kita tumbuh dan berkembang adalah kedamaian. Maka Yesus mengatakan, damai yang kuberikan itu damai yang tak dapat diberikan oleh dunia. Artinya apa? Damai yang tak diberikan dunia itu ketika dalam situasi apapun, sejelek apapun, seberat apapun, semenderita apapun, Tuhan tetap hadir di sana. Dan itulah misteri dari divine mercy. Misteri dari kerahiman ilahi. Meskipun dunia nampaknya begitu carut marut, begitu luar biasa kacau balaunya, tapi percayalah kerahiman Tuhan jauh lebih besar daripada penderitaan dan dosa yang kita lihat dan kita alami. Dan itu juga mengandaikan ketika saya berdosa, sebesar apapun, sehebat apapun, saya tahu, saya mengerti, saya memahami bahwa cinta Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lihat, baik dalam diriku ataupun dalam diri orang lain. Maka Paulus mengatakan ketika dosa bertambah besar, kasih dan Roh Kudus diberikan semakin melimpah. Maka dikatakan oleh Yohanes Paulus kedua, masa ini adalah masa grace, rahmat dan belas kasih Allah, dan merciful. The time of grace and the time of merciful love of God. Artinya di tengah segala pandemi ini pun, di tengah segala penderitaan ini pun, kita tahu rahmat dan kasih Tuhan lebih daripada yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Dan itulah
divine mercy. Dan itulah kerahiman ilahi. Ya, kuasa Tuhan lebih kuat daripada segala yang kita alami. Maka saudaraku, kita harus terus berharap, tapi juga jangan lupa bahagia, jangan lupa damai. Ya, ketika kita tidak terlalu pedih, terlalu perih, nestapa terus hidup kita, itu juga merupakan suatu iblis juga yang membuat kita terlalu terbawa oleh nestapa terus. Karena iblis tidak suka kita bahagia, iblis tidak suka kita gembira, sukacita. Ya. Karena dengan begitu kita melihat Tuhan ada di balik segala sesuatu itu. Sekali lagi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga sekali lagi rahmat Paskah yang kita terima ini, kita mohonkan lebih lagi supaya kita dapat mengalami kasih Allah, super abundance God's love. Ya, kasih Allah yang melimpah, yang besar, yang luar biasa, mengatasi segala penderitaan dan salib yang kita hadapi. Itulah di balik salib. Itulah di balik divine mercy. Dan itulah di zaman ini, zaman grace and merciful God's love. Semoga Anda dan saya merasakan dan mengalami itu di tengah segala kesulitan apapun juga. Percayalah pada Yesus. Percayalah pada kasih-Nya yang tak terbatas seperti lautan luas. Masuklah, terjunlah ke dalam lautan kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, dan menguatkan Anda dengan karya, dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.